Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PPG. Selamat datang di Johor Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kuis singkat tentang belajar dan pembelajaran tahap 2. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1. Pada pembelajaran hari ini, Putra diminta untuk membaca teks prosedur. Setelah itu, Putra dan peserta didik lainnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tentang teks tersebut. Setelah Putra memperoleh pemahaman, ia mulai menyusun teks prosedur. Terakhir, Putra mempresentasikan hasil tulisannya di depan kelas. Pertanyaannya, tahapan pembelajaran yang dilakukan oleh Putra dan peserta didik lainnya adalah tahapan pembelajaran saintifik ini teman-teman. Ada mengamati, menanya, mencoba atau mengeksplorasi, mengasosiasi atau merumuskan, dan yang pilihan E, mengomunikasikan. Berarti di sini tahapan pembelajaran saintifik yang tepat adalah yang C ya, mencoba atau mengeksplorasi. Soal nomor 2 teman-teman. Bentuk penilaian otentik yang dapat digunakan pada kompetensi dasar memproduksi teks cerita pendek yang koheren sesuai dengan karakteristik yang akan dibuat baik secara lisan maupun tulisan adalah. Nah, di sini pilihannya tes tertulis tentang pengetahuan faktual, tes lisan tentang pengetahuan prosedural, yang C tes pilihan ganda tentang pengetahuan metakognitif, D. lembar observasi dan wawancara. Pilihan E. penugasan dan lembar observasi. Jadi berdasarkan soalnya yang paling pas di sini adalah penugasan dan lembar observasi teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik. Ini kata kuncinya adalah tipe siswa dengan gaya belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Pertanyaannya, dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah. Nah, di sini karena tipikal siswanya kinestetik, maka yang paling cocok di sini adalah model pembelajaran yang project based learning, teman-teman. Soal nomor 4. Untuk mengukur sikap kerjasama siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan kompetensi dasar memproduksi teks cerita pendek yang koheren sesuai dengan karakteristik yang akan dibuat baik secara lisan maupun tulisan, diperlukan pedoman observasi sebagai instrumen penilaian yang sesuai. Indikator yang dapat digunakan adalah, di sini adalah pengertian kerjasama dan jenis-jenis kerjasama, keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok, yang C pemahaman terhadap struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot, D keaktifan dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot, E keaktifan dan partisipasi dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. Jadi yang diukur di sini adalah sikap kerja sama siswa dalam kegiatan pembelajaran. Berarti yang di sini adalah keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok. Kita lanjut ke soal nomor 5 teman-teman. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah jelas sekali di sini adalah evaluasi sumatif, teman-teman. Soal nomor 6.
pada kompetensi dasar menganalisis teks negosiasi baik lisan maupun tulis, peserta didik secara berkelompok membaca, menganalisis, dan menyimpulkan isi informasi yang terdapat dalam teks negosiasi yang ditugaskan. Pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi singkat di atas, kegiatan tersebut termasuk ke dalam tahap pembelajaran. Nah, pilihan A menanya perihal struktur teks negosiasi, yang B mengamati contoh teks negosiasi, yang C mengeksplorasi teks negosiasi, D merumuskan informasi teks negosiasi, yang E mengomunikasikan hasil identifikasi teks negosiasi. Jadi berdasarkan ilustrasi di atas, yang paling cocok adalah mengeksplorasi teks negosiasi. Soal nomor 7 teman-teman. Untuk menemukan makna pantun, maka kegiatan awal pembelajaran yang dapat dilakukan oleh peserta didik adalah, di sini pilihannya memahami struktur pantun yang terdiri atas bagian sampiran dan isi, B memahami perkembangan pantun sebagai dari puisi lama, C memahami perbedaan pantun dengan puisi baru, D menemukan rima setiap baris, E memahami macam-macam gaya bahasa. Nah, jadi di sini yang jelas pilihannya adalah opsi A, memahami struktur pantun yang terdiri atas bagian sampiran dan isi, teman-teman. Soal nomor 8, teman-teman. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Nah, langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam memilih materi pembelajaran ada, kita perhatikan opsinya di sini. Nah, setelah kita perhatikan ternyata yang paling cocok di sini adalah opsi yang A, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Teman-teman ya, jadi yang tepat adalah opsi A. Kita lanjut ke soal nomor 9, teman-teman. Berikut ini merupakan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Tinggal kita perhatikan saja di sini pilihan A, B, C, D, dan E, teman-teman. Sintaks dari problem based learning. Setelah kita perhatikan di sini, teman-teman, yang merupakan sintaks dari model pembelajaran problem based learning adalah opsi yang E. Ada orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang E, teman-teman. Kita lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 10. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, di sini yang ingin dilakukan guru adalah menyederhanakan. Dia ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang sifatnya kompleks, hingga media yang paling tepat di sini adalah bagan, teman-teman. Baiklah teman-teman, demikianlah 10 soal tentang belajar dan pembelajaran. Semoga bermanfaat buat kita semua.